Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sekalian telah berkunjung di channel Bantu Bisnismu. Seperti biasa di channel ini kita akan membahas mengenai serba-serbi tentang bisnis, keuangan, dan manajerial. Dan topik yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah bisnis udah gede kok mesti ngutang sih? Bukankah bisnis semakin besar harusnya labanya semakin banyak, laba ditahannya semakin banyak, uang kasnya semakin banyak, sehingga apa lagi dia harus ngutang? Nah, hal ini akan kita bahas lah satu ini. Jangan kemana-mana, tonton video ini sampai selesai. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Beberapa waktu yang lalu ketika saya sedang makan siang bersama seorang teman tadi ini bertanya, bagaimana progres Bantu Bisnismu sekarang? Lagi ngerjain apa? Dan lagi ada project apa yang lagi dibantu? Dan saya menjelaskan bahwa kita lagi membantu sebuah perusahaan yang cukup besar, nggak kecil lah ya, juga nggak besar-besar banget, ya medium lah. Dan perusahaannya sedang mendapatkan project yang besar. Ya, dan perusahaan tersebut membutuhkan bantuan dana. Sehingga kita sekarang lagi menyiapkan pendanaan untuk project yang didapat oleh perusahaan tadi. Nah, lalu teman tadi itu bertanya, loh kalau memang perusahaannya perusahaan gede, ngapain dia harus ngutang? Harusnya kalau dia perusahaan sudah maju, dan dia punya laba ditahan banyak, kasnya banyak, ngapain mesti ngutang? Kan harusnya dia bisa biayain sendiri tuh project. Nah, itu dari tanggapan teman saya. Padahal teman saya ini juga seorang pebisnis, tapi dia masih punya mindset bahwa perusahaan harusnya kalau perusahaan udah gede, dia punya laba ditahan banyak, harusnya dia tidak perlu ngutang. Nah, mindset ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, pertama-tama kita bedakan dulu bahwa ada yang namanya utang baik dan utang buruk. Nah, utang buruk itu bagaimana? Utang buruk itu adalah di mana kita membutuhkan utangan, tapi utangan tersebut, uang dari utangan tersebut kita gunakan untuk hal-hal yang konsumtif. Misalnya, kita perlu beli mobil baru. Terus misalnya kita beli untuk kantor baru, meja baru, dan lain-lain. Hal yang tidak produktif. Ya, lebih konsumtif lah. Nah, itu kita sebut sebagai utang buruk. Apalagi kalau misalnya untuk kebutuhan tersier. Misalnya kita butuh beli handphone, atau misalnya kita butuh untuk ke salon, atau apalah ya. Jadi, utangan itu bisa jadi utang buruk kalau memang tidak kita gunakan untuk hal-hal yang produktif. Nah, tadi kalau misalnya dibilang utangan buat beli mobil, atau beli jam tangan, atau beli handphone, seandainya utangan tersebut bisa meningkatkan produktivitas kita, maka itu tidak kita anggap sebagai utang buruk. Misalnya, kalau kegiatan kita lebih banyak ketemu klien, ya, dan kita butuh mobil untuk meningkatkan performa kita, misalnya gitu ya, kita beli mobil untuk meningkatkan performa kita, tapi kita nggak punya uang untuk beli mobil, sehingga kita harus ngutang. Nah, tapi dengan adanya mobil tersebut, produktivitas kita lebih meningkat. Misalnya karena klien lebih percaya, atau misalnya ya gitulah ya, karena kelihatan punya naik mobilnya keren, akhirnya lebih banyak deal-deal bisnis ya dengan klien. Nah, itu kita anggap sebagai utang produktif. Namun ternyata ketika mobil tersebut tidak menambahkan income kita, meningkatkan penghasilan kita, justru hanya beban jadi beban karena kita tetap mengeluarkan cicilan ya untuk membayar setiap bulannya, maka kita anggap bahwa ini adalah utang buruk. Membeli mobil adalah utang buruk. Demikian juga kalau kita beli handphone, kita beli jam tangan, atau kita beli sesuatu yang lainnya yang kita anggap sebagai hal produktif, padahal tidak meningkatkan income kita. Nah, itu adalah utang buruk. Namun, jika Anda berhutang untuk meningkatkan produktivitas Anda, nah ini kita sebut sebagai utang baik. Utang baik itu seperti apa sih contohnya? Masa ada utang yang baik? Gini, utang baik itu contohnya contoh misalnya gini, Anda bergerak di bidang makanan, kuliner ya, dan Anda catering lah. Anda kemampuannya adalah membuat 100 porsi setiap harinya. Namun ada sebuah rumah sakit misalnya mengontrak Anda untuk membuat catering buat karyawannya mereka sebanyak 500 orang. Sedangkan kemampuan Anda cuma untuk 100 orang saja. Sehingga kalau 500 orang terpaksa Anda tolak. Kenapa? Karena Anda memiliki sarana yang terbatas. Misalnya Anda punya karyawan yang sangat terbatas, oven yang terbatas, kompor yang terbatas untuk memproduksi lebih dari 100 buah. Nah, tapi penawaran 500 orang ini, catering untuk 500 orang ini kan sangat sayang kalau untuk dilewatkan. Sehingga Anda bisa berhitung. Kalau misalnya saya untuk memenuhi permintaan rumah sakit tadi menyediakan catering untuk 500 orang, maka saya membutuhkan apa aja. Misalnya saya membutuhkan kompor lagi, terus saya juga membutuhkan karyawan lagi, dan saya butuh dana berapa semuanya total untuk sehingga bisa menyediakan catering untuk 500 orang tersebut. Misalnya dapatkan angka X gitu ya, X rupiah. Ya, nah, dengan X rupiah ini Anda bisa menghasilkan pendapatan berapa? Ya kan, kalau tadinya pasti kan ada selisih ya. Ada selisih positif apa enggak? Kalau misalnya ada keuntungan positif, ya ketika Anda berhutang untuk beli kompor, untuk beli bahan baku, untuk gaji orang, tapi hasilnya ketika Anda jual 500 porsi itu ada selisihnya dan positif, nah ini kita anggap sebagai utang baik. Kenapa? Karena utangan tersebut, ya yang tadi Anda gunakan untuk membayar gaji, terus habis itu Anda gunakan untuk beli bahan baku yang lebih banyak, Anda belikan untuk beli kompor, beli wajan, dan lain-lain, itu ternyata bisa menghasilkan produktivitas yang lebih baik daripada Anda hanya mengerjakan 100 porsi dengan uang Anda sendiri. Nah, jadi dari ilustrasi tadi, jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa sebuah perusahaan yang berhutang itu adalah perusahaan yang memiliki citra buruk. Bukan seperti itu. Tidak selalu seperti itu. Jadi utang baik, utang tepat bisa menjadi sebuah katalis, mempercepat sebuah proses. Misalnya gini, dengan uang 100.000, Anda bisa punya potensi untuk mendapatkan keuntungan 10.000 rupiah per harinya.
Oke ya. Nah, kalau misalnya Anda ingin punya keuntungan 10 juta per harinya, maka Anda harus punya modal berapa? Nah, kan untuk 10 juta per hari, maka Anda kurang lebih 10% ya, Anda harus mendapatkan modal, kurang lebih membutuhkan modal kurang lebih 100 juta rupiah. Nah, 100 juta rupiah dari mana Anda bisa mendapatkan uang? Kalau misalnya Anda cuma punya uang 100 ribu rupiah, ya kan? Untuk dapatkan 100 juta rupiah, ya harus nabung berapa tahun dulu. Tapi kalau misalnya ada yang minjemin Anda uang 100 juta rupiah, maka Anda lebih punya potensi untuk menghasilkan 10 juta rupiah per harinya. Jadi lebih cepat prosesnya ketika ada dana. Nah, dengan catatan, utang ini tadi betul-betul harus meningkatkan produktivitas. Dan ini harus by data. Jadi nggak ngawur. Jadi nggak dengan serta-merta kita anggap bahwa oke, kalau kita punya 100 juta, pasti kita akan bisa melakukan hal ini. Nggak, karena harus ada datanya dulu. Kebutuhannya berapa, dan baru kita cari utangan. Bukan cari utangan dulu baru kita pikir dihabiskan buat apa. Nggak, kebalik kayak gitu caranya. Ya, sekali lagi, jadi kita punya data dulu. Kalau kita punya project sekian, maka kita harus punya dana berapa untuk bisa menghasilkan keuntungan. Ya, jadi cara berpikirnya gitu. Bukan punya dana dulu atau kita cari utangan dulu baru kita mikir kita pakai buat apa dananya. Nah, kayak gitu. Karena kalau misalnya kita berpikir kebalik, kita cari duit dulu. Nah, ini bisa jadi utang buruk ya. Karena mungkin kalau kita dapat uang 100 juta, yang kita pakai mungkin cuma 50 jutanya doang. 50 jutanya mungkin bisa kita pakai sebagai hal-hal konsumtif. Nah, ini utang buruk dan tidak kita rekomendasikan. Jadi demikian teman-teman sekalian. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat buat kita semua, terutama buat saya pribadi. Kami undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.